Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kami kembali di Nilas Luhur. Masih bersama Mas Tommy, ada Bro Tuying juga. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali untuk kawan-kawan. Setelah sekian lama Mas Tommy, kita sebulan ada kita nggak tayang karena berbagai urusan yang masing-masing lah. Iya, yang nggak bisa ditinggalkan. Alhamdulillah malam ini kita bisa sama-sama kumpul. Kita bisa menyuguhkan kembali satu ini ya, bahasan malam ini ya. Rencananya kita kan bahas apa ya Mas Tuying? Ya, sebuah kisah kehidupan. Kisah kehidupan, benar. Kita mulai dari yang ringan dulu ya Mas Tommy ya. Kehidupan. Nah, siapa tahu nanti dari kisah kehidupan itu bisa menginspirasi. Tentu hal baiknya ya Mas Tommy ya, yang kita bisa ambil. Baik, ini ada tema kehidupan tadi sempat di briefing sebentar ya. Karena memang kita baru ketemu banget tadi. Aku juga baru pulang. Betul, langsung jadi udah ngetek aja begitu. Alhamdulillah. Ini ada sebuah kisah kehidupan yang dialami oleh sebuah keluarga ya Mas Tommy ya. Ini nggak jauh-jauh dari kampung kita, dan cerita ini memang udah lama terjadi dan orang-orang itu mengetahui sepotong-sepotong, masih nggak genah gitu ya. Masih simpang siur lah. Masih simpang siur. Jadi aku ngawalin sedikit, nanti yang kurang-kurangnya ditambahin ya Mas Tommy ya. Ada sebuah keluarga ya dari kalangan biasa, orang biasa begitu ya, bukan orang punya. Tapi mereka termasuk orang-orang yang rajin ibadah, alim ya Mas Tommy ya. Iya. Mereka alim, mereka rajin ziarah, melakukan ibadah dengan baik sekeluarga tersebut. Seperti keinginan umumnya manusia ya, pengen mencukupi kebutuhan. Iya betul. Keluarganya bisa tercukupi, syukur-syukur ada lebih, bisa berbagi buat orang lain, seperti itu. Tapi kan harus ada caranya seperti apa. Sementara usaha ini gagal, akhirnya seperti apa ceritanya? Apakah ada petunjuk? Apa kemudian dia ziarah kemana gitu Mas? Ya mungkin dari awal dia, setiap keluarga pengen ngumpul ya dulu ya. Betul. Cuman untuk kepala keluarga dia harus lebih jauh melangkah. Dia merantau ke suatu kota lah ya, ibu kota ya. Iya. Memulai usaha ini gagal, balik lagi cari modal lagi, gagal, penuh kegagalan lah. Dan mungkin suatu ketika dia dalam tidurnya bermimpi, ngapain ziarah yang ke makam yang jauh-jauh. Wali kamu kan ada orang tua, dan sesepuh di kampung juga ada, makam sesepuh di kampung. Dia terbangun merenung, apa iya? Apa salah ya? Iya mungkin. Iya. Giat berziarah kemana-mana ya. Berarti tadinya beliau itu seorang yang rajin ziarah kemana-mana. Ya kayak ziarah ke makam-makam yang udah populer ya. Terus kan syariat lah itu kan ya, melalui perantara yang dimakamkan di situ sebagai perantara kita untuk doa-doa kita maunya apa gitu loh. Betul. Bukan berarti kita memuja atau meminta pada enggak yang mempunyai makam tersebut, tapi memang mereka kan orang-orang terpilih, orang-orang baik, mungkin jadi perantara ya, berdoa di sana, siapa tahu makbul seperti itu. Tapi awalnya melalui mimpi ya Mas. Iya, awalnya dia mempunyai kegagalan dia dari keputusasaannya, ya kan. Dia tafakur dengan sendiri dan bermimpi kayak gitu. Berarti dalam hati dia setelah terbangun, dia berpikir, iya selama ini saya nggak pernah ziarah ke makam orang tua, cuma lebaran aja kadang-kadang nggak pulang. Tadi dia betul. Ya kan bisa jadi kayak gitu loh. Nanti akan ada bahasan mungkin di sesi akhir, tapi ini sangat menarik sekali ya, kata-kata dari yang membisikkan. Sangat masuk akal ya Mas Tuying. Wali kamu ada orang tua, terutama orang tua, ngapain jarak jauh-jauh. Kadang mimpi, ada yang mengatakan bunga tidur. Betul. Kadang ya dari seorang para nabi aja dia melalui mimpi ya. Betul. Kecuali Rasul, dia melalui mimpi dan melalui kehidupan dohirnya atau datang para malaikat ya, membisikkan suatu kebenaran lah, apa masalah apa yang harus ditanganin ya. Artinya kehadiran seseorang atau bisikan suara tersebut, entah itu dari misalnya para dari bangsa apa bangsa itu ya, nanti
Nanti mungkin Mas Doying bisa menjelaskan. Artinya itu juga akumulasi dari perbuatan baiknya dia juga ya Mas Tommy ya. Jadi ada petunjuk ke arah yang baik seperti itu ya. Oke, bisikan tersebut apa kata-katanya suruh ziarah? Apakah ada mengkhususkan? Tadi kan orang tua terutama. Terus dia akhirnya harus ziarah kemana Mas setelah itu? Ya harus ziarah ke makamnya orang tua dulu. Orang tua dulu. Iya. Dilakuin terus sesepuh. Berarti karena kesehariannya dia yang tadinya merantau kemana-mana, saking akhirnya sibuknya lah itu kan nggak pernah. Jadi Iya. betul. Nah, itu akhirnya dia ziarah, terenung, terbangun, akhirnya dia menyadari ya. Iya. Kemudian kesalahannya. Iya. Ya walaupun lah itu sebagai ziarah, itu sebagai simbol bahwa kita akan mati. betul. Kita akan sama yang dimakamkan di situ. Tapi itu sebagai tafakurnya dia, oh iya, kita nggak melulu duit terus ya. Harus adalah kita harus mendatangi makam leluhur, apa makam orang tua untuk mengingat bahwa kita akan mati seperti itu. Betul. Nah, akhirnya beliau ziarah ke makam orang tua, terus ada kelanjutannya ziarah kemana Mas? Iya, dia dari orang tua dia kayak ada yang kurang, oh iya di makam sesepuh yang terdekat dia. Iya. Urutannya berarti urutannya dikerjain. Kalian. Nah, itu lokasinya kalau boleh tahu ada di desa mana Mas? Ya pokoknya ada di sebelah Selatan. selatan kita Oke. lah. Akhirnya dia ziarah ke satu makam penggede di sana ya dulu di situ. Nah, kemudian setelah itu apakah ada ritual tertentu atau ziarah seperti biasa Mas? Ya, seperti orang ziarah dia mah tidak melakukan, walaupun di makam di situ banyak yang buat ya iya, ada banyak sesajen, Iya. ada yang banyak minta yang bukan hanya kebaikan, ada yang ya umumnya sekarang ada yang minta togel segala apalah. Ya karena di cerita itu konon kan di makam tersebut gitu ya, kita nggak bakalan ngulik di makam itu langsung karena Iya. memang belum berusuran ya. Belum Nanti mungkin suatu saat di situ konon ada buat muja, terus minta nomor, minta segala macam Banyak gitu lah di kan. Tapi Tapi kalau beliau kan hanya ke orang tua dan ke makam tersebut ya. makam tersebut ada Hanya mengirim doa Fatihah segala. Ya pokoknya setiap pulang dia setiap ya umumnya orang kampung setiap Jumat Kliwon pasti nyekar ke Pulang, makam betul. ya sekalian lah. kayaknya kalau di kampung kita ya umum kita ini tuh bahas rada lebar sedikit. Kalau khususnya di sini ya di Iya, Tegal. maksudnya. Orang ini aja yang usahanya driver gitu, bis aja ramainya di Kliwon biasanya. Ini sebentar lagi mau Kliwonnya Iya, Mas Dwi. Jumat ini. Ramai pasti mereka itu menyempatkan diri untuk ziarah, terutama ke makam orang tua seperti Iya. itu. Walaupun ada di rantau jauh di Jakarta atau di pasti mana pulang. pulang gitu. Nah setelah itu adakah perubahan yang emang perlahan apa drastis Mas? Ada perubahan di ekonomi? Perlahan gitu. usahanya mulai meningkat ya kan. Agak maju dikit-dikit. Iya, maju terus ya. Iya. Iya, tapi dia tetap ingat berbagi dengan lingkungan sekitar, dengan anak yatim piatu. Iya, sodako lah. Sodako lah dia masih dengan jalan sodako yang membuat Lancar. rezekinya makin melebar ya. Mas Tuying waktu itu jalan usahanya apa Mas Tuying? Banyak sih Mas. Banyak ya. Ya. Bukan cuman satu di ini ya. Iya. Apa aja dilakuin. Apa aja dilakuin. Usahanya. Jadi memang apa ya, tetap dua sisi dijalani ya Mas ya. Iya. Tadi menjalani sebuah isyarat mimpi karena memang secara logika aja memang benar ya seperti itu ya Iya, urutannya. Kalau batu jatuh di kali ya dari yang paling dekat dulu, bunyinya kan seperti itu ya. Kita nggak mungkin loncat dari jauh, orang tua ditinggalkan. Benar. Terus tadi usaha tauhid juga tetap nggak pantang menyerah ya, Iya. tetap usaha Tetap istiqomah. atau istiqomah ya. Kemudian ada pencapaian sampai titik mana Mas? Ya setelah dia bisa membangun rumah, dia dianggap megah lah sama orang kampung ya kan. Ya mungkin orang kampung ya usahanya banyak ya kan, Iya. banyak dari satu sisi. Dan suatu ketika ada prahara di rumah itu, satu sosok ya anaknya lah kesurupan. Oke, baik. Sebelum masuk ke situ, Mas Tommy, seseorang umumnya di kampungnya, kayaknya umum, orang yang tadinya susah, biasa Iya. dibilang biasa, Langsung terus maju lah. usaha maju, Iya. pasti Orang ada berpikir negatif. berpikir negatif. Ada seperti itu nampaknya, Mas. Banyak. Banyak Orang pasti. berpikiran pasti kayak gitu. Arahnya ke situ ya.
agak haluan kiri lah itu. Iya, pokoknya ya kalau kita gampangan nyupang lah, paling nyupang usaha segitu doang kan, masa bisa kayak gitu? Nggak mungkin, nggak mungkin begitu ya. Berarti ya banyak yang berpikiran miring ya, kecemburuan seperti itu. Meskipun beliau juga melakukan sodako dan yang lain yang nggak enak tetap aja ada. Pasti iri masih iri ya, sebagai sifat manusia itu yang memang seperti itu. Akhirnya tadi ada peristiwa, ada prahara ya Mas Tommy, yang akhirnya ini jadi sebuah momentum, kemudian jadi yang sampai sekarang santer digaungkan sama orang-orang dan masih belum ada titik temunya seperti itu ya. Betul. Ada peristiwa tadi awalnya anaknya kesurupan. Cuma sosok makhluk lah. Keluarganya banyak Mas Tommy. Banyak ya. Ya seperti monyet lah, jadi kayak gitu. Orang kan berpikir, oh iya, apa dia nyupang itu ya? Apa kurang sesajen ya? Iya. Biasanya kan orang berpikir negatif dulu kan. Baik. Oh berarti ini kesurupannya tapi dia gerak-geriknya kayak seperti dia orang pasti ngeliat habis dari ziarah ke makam orang tua ke sesepuh itu dia minta di situ apa ya? Bisa jadi seperti gitu. Karena di situ juga orang minta banyak yang minta, banyak yang moncer gitu kan. Itu loh. No, ada yang minta togel yang moncer, usahanya lancar apa di tempat makam sesepuh itu gitu loh. Nah ini ada peristiwa lain, apakah mungkin dengan sekali kesurupan anaknya kemudian orang-orang menjudge seperti itu, apa ada peristiwa yang lebih dari itu? Ya dari anaknya ke orang tuanya kayak gitu loh, balik jadi orang makin nambah itulah. Iya itu. Tambah yakin lah. Berarti bukan cuman ini ya, bukan cuman satu orang misalnya anaknya itu, tapi hampir semua keluarga ngalamin seperti itu. Bergantian begitu ya, yang tadinya mungkin bisa disimpan akhirnya tetap aja keluar, orang-orang tahu, akhirnya ngecas. Walaupun ya keluarga itu dengan kelakuan yang baik dia ya kan, tapi dengan cemoohan warga mungkin kayak gitu, ada rasa malu, dia mau bela gimana ya kan, dia bilang enggak tapi kenyataan salah begitu, anaknya keluarganya ada yang kesurupan jadi monyet semua kayak gitu ya kan. Akhirnya baik. Ini kan akhirnya dia pindah dari kampung sebelah. Dia kampung pindah ke tempat usaha dia lah, jarang pulang rumah yang semoga itu ditinggalkan kosong melompong. Ada desas-desus seperti itu. Apa rumah itu akhirnya setelah kejadian itu kan memang dikosongkan. Ini kosong bukan dalam artian mereka memang meninggal ya, jadi tumpal bukan ya. Bukan. Karena mungkin karena tekanan batin lah. Jadi orang kan misalnya itu ada tempat tinggal, ada tempat usaha. Kalau di mana tempat tinggalnya itu udah nggak nyaman, yang penting kan larinya yang usahanya ya Mas ya. Berarti pindahnya ke situ Mas Tuying, bukan berarti mereka itu diloro atau bahasanya sini ya. Iya, enggak. Karena cupang membenarkan, oh ya ini kena tumpal, enggak seperti itu ya. Enggak. Baik. Itu peristiwanya sekitar tahun berapa? 90-an mungkin. Belum lama ya. Iya betul. Habis itu. Sampai sekarang rumahnya masih kosong. Masih kosong. Iya. Ya mungkin bukan istilah kata aib bagi lingkungan sekitar, buat dia enggak tahan gitu loh. Enggak tahan. Lebih bener. aku istilah kata meninggalkan kampung itu lebih nyaman untuk kehidupan rumah tangganya. Daripada di situ terus tertekan lah itu. Terkadang kayak gini sih ya, kalau kita ya dalam satu keluarga, Mas Tuying satu keluarga, mungkin Mas Tuying mampu untuk nampani menerima semua cobaan, tapi kan kakak, adik, ya saudara kan kadang seperti itu ya Mas ya. Ya logikanya gini, orang tuanya maling, anaknya pasti maling kan, kayak betul. Kena getahnya lah. Apalagi mungkin di lingkungan tersebut ada memang yang melakukan praktik-praktik seperti itu, lebih menguatkan lagi. Akhirnya daripada bertahan di situ nanti jadi tekanan semakin ini, mereka pindah. Ya kan banyak kan sekarang orang yang muja kayak gitu nongolnya bukan di tempat yang muja, di sampingnya apa di mananya, nggak bakal nongol di tempat ini ya, benar-benar. Kalau ini berefek pada orang tersebut gitu loh. Baik, apa iya ini kita akan main logika aja ya. Jadi kita akan cari kebenarannya malam ini Mas Tuying dari pendapat kita, apa yang dilihat secara batin, terus tadi penalarannya dikembangkan sama Mas Tommy. Sebenarnya tadi kesurupan monyet ya. Monyet itu berasal dari mana Mas Tuying? Apakah ini dikirim sama seseorang untuk menjatuhkan nama orang tersebut, nama baiknya karena persaingan atau kecemburuan, apa memang murni makhluk untuk memfitnah seseorang? Ya ada sebagian murni, ada sebagian
yang masuk itu Mas. Ada yang ngerjain lah itu. Berarti jalannya melalui manusia tetap Mas? Iya tetap. Oh, apakah ada hubungannya itu nanti satu-satu wis, satu-satu nanti wis. Seperti apa Mas tuh yang penjelasannya lebih detailnya lagi? Ya. Dari sisi manusia yang iri dulu. Iya betul. Iya. Ya itu sih Mas. Ya juga sama-sama usahanya juga kayak sama usahanya sama. Mirip ya, punya usaha yang mirip. Cuman dia yang nggak laku, padahal udah mana-mana gitu. Pada mana, iya. Tapi kok ini kok tatonya moncer, padahal usahanya sama. Udah sama tapi ya duluan loh Mas. Iya. Yang ini kok lebih dulu moncer. Kalau aku udah dulu tapi nggak moncer. Padahal moncer itu berhasil ya. Iya. Jadi di level tinggi begitu. Gitu. Berhasil lah, makmur, akhirnya cemburu. Dia melakukan praktik seperti itu melalui dukun. Iya. Diserang begitu ya. Iya. Iya. Terus segi yang lainnya apa lagi Mas? Yang segi lain tuh hanya ngikutin lah itu. Ngikutin. Jadi numpangi gitu. Numpangin kita. Oke. Ditambah-tambahin lah itu. Tadi Mas Tommy dari awal menyebut mereka ziarah ke makam sesepuh penggede, insya Allah orang alim gitu ya. Adakah kemungkinan bahwa kita awal di Nirasul juga sering menyebutkan bahwa di mana makam seorang penggede, seorang ulama pasti di situ ada hitam yang menutupi. Apakah ini mereka itu berperan di sini Mas Tommy? Berperan Ya. Berperan penting. Berperan. Yaitu yang rasukin dari situ semua. Berarti kalau ada. dia nyupang, logikanya gini ya. Betul. Kalau dia nyupang, nggak sebutin itu Mas. Iya kan? Kalau nyupangin sosok makhluk itu monyet ya, gak mungkin dia ngerasuk ke keluarga itu. Benar. Cara main logika, ketahuan ya kalau dia nyupang di situ. Main logikanya aja ya. Iya, Kayak kita nyolong motor. Iya. Kita orang lihat, kita masukin ke rumah kita, ya ketahuan kan? Ketahuan. Pasti. Gak mungkin kayak gitu juga. Orang nyupang masa jin itu malah ngeliatin dia nyupang kan? Nggak mungkin. Dia kan menjerumuskan. Menutupi ya Mas. Iya. Justru menyamarkan supaya orang tersebut memang aman begitu ya. Iya, yang saya tadi bilang, dia belum tentu sini orang nyupang, tapi nyupangnya sejenis itu, tapi kan setelah kata pesugihan monyet, dia monyet itu nggak bakal di rumahnya. Enggak. Kelihatan nama orang di tetangganya apa sebelah kampung. Betul. Kayak tuyul, dia nggak bakal keluar masuk dari rumahnya. Enggak. Dari lewat tetangganya dulu baru dia gitu kan. Oke, ini fitnah. Berbalik lagi di budaya bangsa seperti bangsa itu ya. Iya. Sekali dia menyesatkan sekaligus dia melontarkan fitnah. Jadi dapat efek dua-duanya. Artinya ini juga satu fitnah dari tetangga supaya tetangga ini memang kelihatannya memang nyupang begitu ya. Betul. Yang keduanya berarti untuk menutupi bahwa di sini ada makam seorang sesepuh yang bersih begitu ya, yang alim. Berarti berperan. Oh, begini apa ya Mas Tommy? Berarti ini ada serangan secara memang dari tetangga. Secara dohir ini numpangin powernya begitu ya. Oh, tetap ada wahana ya Mas, tetap ya. Oke. Mas Tuying, ada rasa yang berbeda di seputar sini Mas Tuying. Ada apa aja Mas Tuying? Terutama itu Mas. Apa? Yang dibilang. Ya gambarin ke teman-teman kan ya. Ya sosok monyet lah. Ada sosok monyet. Gede hitam. Gede hitam. Di mana? Gorila lah gitu Mas. Posisinya di mana Mas Tuying? Di belakangnya aku persis. Persis belakangnya. Tadi sempat di belakangku Mas Tuying. Ya geser aja ke situ nggak apa-apa. Iya. Nah, berarti ini yang gedenya. Iya. Yang lain yang nyerupin itu anak buahnya ya. Anak buahnya dan itu apa Mas Tommy? Apa itu yang menutupi makam penggede tersebut? Karena ya makam sesepuh di situ tadi lingkupi orang memuja di silah kata siara ke situ dengan permintaan yang bermacam-macam. Beda-beda. Iya. Bukan hanya untuk siara untuk mengirim doa kubur kan. Kadang sedikit orangnya kayak gitu ya. Diselewahna lah. Orang-orang sekarang banyak kan mencari keuntungan buat diri sendiri, bukan yang dimakamkan di situ. Berarti ini berlaku juga untuk makam-makam penggede yang lain tentu ya Mas Tommy. Meskipun seperti kita yang pernah penelusuran kan serangannya kayak apa? Betul. Pernah diungkap mungkin ya dulu ya. Artinya nggak semuanya tergantung tujuannya kita kan Mas Tommy. Kita mau arahnya kemana, niatnya seperti apa. Itu kata orang tua itu udah kamarnya ada sendiri-sendiri gitu ya. Berarti ya mungkin dengan moncernya dia, dengan usahanya makin
lancar, dia makin sedekahnya ada berbagi lah. Mungkin dia makin membuat rezekinya makin banyak ya. Betul. Ya kan? Ya rezeki dia makin banyak, makin moncat, banyak yang iri. Iya, ya kan? bisa gitu. Bisa kayak gitu. Iya, udah sifat manusia, apalagi memang pada dasarnya seperti itu. Dulu pernah bersaing lagi mudanya apa sampai tua ternyata Apalagi seperti dia itu, di kalangan bawah lah. Ya, yang tadinya nggak punya apa jadi punya. Kalau yang tadinya punya Iya. jadi punya mah nggak ada masalah. Lumrah. Kalau orang tuanya udah memang udah punya, udah kaya, dianya Pasti ikut kaya anaknya itu. Dia makin moncat ya nggak bakal dia nyumpah. Dan ini orang biasa pasti emang sangka kayak gitu. sangat mudah untuk disentil sih Mas, karena memang dari kalangan biasa nggak punya waris yang hebat, tahu-tahu ini kalau orang-orang dihembuskan kabar sedikit aja itu dia pasti ngiwak, pasti cepat pasti orang. Itulah pemikiran kita yang mundur ya. Makanya memang kita emang kalau nggak gampang menilai seorang tentu ya Mas. Nggak dari luarnya. Iya, jangan dilihat dari luarnya. Pun kalau memang ada kabar seperti itu, kita harus lihat dari dua sisi kan. Iya, seperti itu. Apakah dia giat dalam bekerja? Ya kan? Ada yang orang kaya walaupun dia orang tuanya meninggal jadi jatuh miskin, tapi tetap aja harum namanya. Harum. Kalau kita yang dari kalangan bawah tetap aja nggak harum. Sama. Betul. Dan kita kadang berbuat baik aja tetap aja masih Salah. ada yang salah, masih banyak yang nggak suka, apalagi bener-bener ngelakuin salah begitu kan. Artinya di malam ini kita ada kejelasan bahwa tadi sosok yang kita ceritain kita nggak nyebut nama, ini ada hanya mengangkat kisahnya aja Mas. Iya. Jadi ada orang yang memang dari kalangan bawah susah, mereka bekerja keras tapi mereka juga orang yang alim begitu ya. Bekerja apa aja nyampe ngerantau banding turun, tapi usahanya tetap belum ada perkembangan, ada petunjuk, ada kesalahan yang tanpa dia sadari karena kesibukannya. Jadi petunjuknya apa? Suruh ziarah, terutama ziarah yang paling utama itu orang tua. Wali utama kita. Wali utama orang tua. Terkadang kita bukan menjustifikasi di lingkungan manapun, banyak kan orang-orang itu pasti ada ziarah, mobilnya banyak, tempat yang jauh ya Mas, yang populer ini pasti jadi begini-begini, tapi orang tuanya ditinggalkan. Tapi banyak kan orang ziarah ya buat selfie toh, bahwa aku di sini. Betul. Ada pergeseran begini. Inilah nilai seluhur. Aku pernah nyentil teman seperti itu. Iya. Om Ayong nih kayaknya begitu. Dia ngeliatin foto di makam wali yang kita benar-benar apa namanya suhud sama dia ya gitu ya, menghormati beliau. Selfie Mas gitu. Di makamnya gitu. Iya, buat konsumsi publik, buat di media sosial. Tapi inti dari ziarah itu dia nggak ngambil. Kenapa di Sunan Bonang adanya pasir gitu ya? Itu kenapa itunya nggak diambil? Tapi yang penting selfie, kalau sana kelihatan beriman banget gitu loh. Wallahu a'lam yang jelas. Tapi ini yang paling utama, penting banget ya. Kita ngelingin diri kita di sini juga buat teman-teman orang tua. Iya, Ya, terutama orang tua. Baru setelah tadi orang tua ada seseorang sepuh di Ya situ. ada di dalam kita Islam ridho orang tua, ada ridhonya sama kuasa ya. Benar, ridho Allah, ridho batin. Ada setelah orang tua ada guru ya. Mungkin tadi seseorang yang disiarai itu adalah pengajar, seorang yang alim, itu juga guru. Makanya itu setelah orang tua urutannya seperti itu ya. Ya mungkin saat ini kita belum bisa penelusuran ke sana, insya Allah kapan-kapan kita penelusuran ke makam tersebut. Yang ketiga lagi yang kita bisa ambil, jangan mudah menilai seseorang dari apa yang nampak. Meskipun tadi ya siapa sih, aku juga bisa ketipu mungkin kalau sekilas ya kan, tahu-tahu kaya, ada kesurupan monyet, dapat kabar pun oh ya bisa jadi. Tapi kan kalau ada Mas Tuyung iya yang bener yang kan bisa tak tanyain Mas Tuyung. Oke. Berarti tadi efeknya memang satu untuk memfitnah seseorang tadi yang memang udah mencapai keberhasilan dengan jerih payahnya, dengan tadi udah melakukan hal-hal yang harus dilakukan, yang kemudian untuk memfitnah ini ya makam yang disiarai ya. Iya. Oh iya betul. Jelas bahwa iya dia sering ke sana gitu. Mas Tuyung kalau boleh ditanyain, yang datang ke mimpinya itu siapa Mas Tuyung? Dari yang pemimpinya? Sebenarnya orang tua juga, orangnya sendiri. Orang tuanya sendiri. Iya. Oh begitu ya. Luar biasa, luar biasanya biasa. kan gitu Mas. Orang tuanya sendiri ya. Kebanyakan itu. Cuman dalam mali rupa tuh beda gitu kan. Benar. Kadang mali rupa ya. Iya. Oke, ada teman lain Mas Tuyung? Cukup ya.
sekiranya cukup pembahasan kita malam ini. Ini perdana setelah 1 bulan kita nggak tampil. Kaku-kakunya ya seperti itu. Kayaknya sih biasa aja ya Mas. Tapi malam ini emang udah masuk musim ketiga, musim dingin lah. Udah dingin banget. Tapi kita coba di luar biar berbeda begitu. Insya Allah kita bakalan rajin lagi kalau nggak ada halangan, sering tampil buat teman-teman gitu ya. Oke, ini aja pembahasannya. Semoga ada hal baik yang bisa kita ambil. Amin. Ada pelajaran hidup dari kisah kehidupan yang kita angkat malam ini, dan kita semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Dan selalu mendapatkan terbaik dari yang paling baik. Amin. Oke, sekian ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.